Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen konflik. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen konflik. Yang kedua, teori manajemen konflik. Yang ketiga, tujuan manajemen konflik. Yang keempat, proses manajemen konflik. Yang kelima, tipe manajemen konflik. Yang keenam, strategi manajemen konflik. Yang ketujuh, tingkatan manajemen konflik. Yang kedelapan yaitu teknik penyelesaian konflik. Yang kesembilan yaitu mengenai pendekatan penanganan konflik. Dan yang terakhir yaitu keuntungan manajemen konflik. Nah, penasaran kan bagaimana videonya? Yuk simak. Bagaimana sih sejarahnya konflik itu terjadi? Nah, sejarah konflik itu ialah pada suatu organisasi. Munculnya tuh pada suatu organisasi yang dimulai 100 tahun yang lalu, di mana konflik itu adalah suatu kejadian yang alamiah dan peristiwa yang pasti terjadi di organisasi tersebut. Nah, pada abad ke-20, konflik diindikasikan sebagai suatu kelemahan manajemen pada suatu organisasi yang harus dihindari. Terus keharmonisan suatu organisasi itu memang sangat diharapkan oleh pengurus-pengurusnya atau orang yang terlibat di dalamnya. Tetapi konflik akan selalu merusaknya. Jadi ketika ada satu konflik dalam organisasi tersebut, maka keharmonisan atau kebaikan dalam organisasi itu akan ternodai atau akan rusak. Nah, ketika konflik mulai terjadi pada suatu organisasi, meskipun kita berusaha untuk menghindari atau menolaknya, harus tetap diselesaikan dengan cepat, seperti apapun konflik itu. Nah, berikutnya, teori interaksi pada tahun 1970 itu mengemukakan bahwa konflik itu merupakan suatu hal yang penting dan secara aktif mengajak organisasi untuk menjadikan konflik sebagai salah satu tumbuhan produksi. Nah, teori ini menentukan bahwa konflik dapat mengakibatkan pertumbuhan produksi sekaligus kehancuran organisasi. Keduanya tergantung bagaimana manajer mengolah organisasi tersebut atau mengolah konflik dalam organisasi tersebut. Konflik dapat berupa sesuatu yang kualitatif atau kuantitatif. Meskipun konflik itu berakibat terhadap stres, tetapi dapat meningkatkan produksi dan kreativitas dalam organisasi tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian manajemen konflik. Apa sih konflik itu? Apa sih manajemen konflik itu? Nah, manajemen konflik itu merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Dan manajemen konflik itu juga termasuk pada suatu pendekatan berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi. Kalau bagi pihak luar, sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya dalam konflik itu adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik. Dan menurut Ross 1993 bahwa manajemen konflik itu merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir yang berupa penyelesaian dari manajemen konflik yang tadi, dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan. Sementara itu, Mianabi menyatakan bahwa manajemen konflik itu merupakan proses sama halnya dengan perencanaan kota yang merupakan proses juga. Mana juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik itu suatu perencanaan kota merupakan bagian rasional dan bersifat iteratif. Artinya bahwa pendekatan manajemen konflik perencanaan kota di sini secara terus-menerus dan mengalami penyempurnaan. Selanjutnya yaitu teori manajemen konflik. Teori manajemen konflik di sini itu ada 6. Nah, yang pertama itu ialah teori hubungan antara masyarakat. Menganggap bahwa konflik itu disebabkan oleh polaritas yang terus terjadi atau ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Nah, yang kedua yaitu teori kebutuhan manusia. Di sini menganggap bahwa konflik
yang berakar itu disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, entah itu fisik, mental, ataupun sosial, yang tidak dapat terpenuhi atau tidak dapat dihalangi. Untuk yang ketiga yaitu teori negosiasi prinsip. Nah, di sini menganggap bahwa konflik itu disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik tersebut. Yang keempat yaitu teori identitas. Nah, di sini berasumsi bahwa konflik itu disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak pernah terselesaikan. Dan yang kelima yaitu teori kesalahpahaman antar budaya. Di sini berasumsi bahwa konflik itu disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara kita berkomunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Yang keenam yaitu teori transformasi konflik. Di sini berasumsi bahwa konflik itu disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen konflik. Yang pertama yaitu mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi dan misi perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu membangun rasa saling menghormati antara sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu proses manajemen konflik. Menurut Mendry 1980 halaman 220 itu, manajemen konflik itu adalah suatu proses sama halnya dengan perencanaan yang merupakan suatu proses, bahwa manajemen konflik itu sebuah perencanaan yang merupakan suatu proses. Dia juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik itu perencanaan sebagai bagian yang rasional dan bersifat iteratif. Perencanaan yang juga meliputi beberapa langkah seperti penerimaan terhadap perbedaan konflik, yaitu yang dihindari, ditekan atau didiamkan. Terus klarifikasi karakteristik dan struktur konflik atau evaluasi konflik juga. Jika itu bermanfaat, ya konflik itu dilanjutkan dengan proses selanjutnya, serta menemukan aksi yang dipersyaratkan untuk pengelolaan konflik, serta menentukan peran perencanaan sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengolah konflik. Untuk materi selanjutnya yaitu tipe manajemen konflik. Yang pertama yaitu avoiding. Avoiding di sini adalah individu atau organisasi pada umumnya yang cenderung menghindari suatu konflik. Berbagai hal sensitif dan berpotensi yang menyebabkan konflik sebisa mungkin dihindari. Nah, yang kedua, accommodating, yaitu cara mengumpulkan sebagian atau sebagai pendapat dari banyak pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Kelemahannya, metode ini masih bisa menimbulkan konflik baru dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, yang ketiga, compromising. Compromising itu cenderung memperhatikan pendapat dan kepentingan semua pihak. Dan yang keempat yaitu competing. Competing adalah cara menyelesaikan konflik. Jadi cara menyelesaikan konflik itu dengan mengarahkan pihak yang berkonflik untuk saling bersaing. Dan yang kelima yaitu collaborating. Collaborating di sini merupakan metode penyelesaian konflik dengan bekerja sama dengan yang lainnya untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, yang keenam, collaboration. Cara ini adalah menyelesaikan konflik dengan mengkombinasikan kelima tipe manajemen konflik yang sebelumnya disebutkan itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang strategi manajemen konflik. Seperti apa sih strategi dalam manajemen konflik? Pasti penasaran kan? Pasti kita itu bertanya-tanya, iya, manajemen konflik itu masih ada strateginya? Ya pasti ada lah. Nah, di sini
Strategi manajemen konflik itu terdapat 5 tahapan dalam merumuskan strategi yang baik dalam penanganan konfliknya. Di antaranya yaitu yang pertama, yaitu pengenalan. Tahap pertama adalah dengan mengenali permasalahan yang terjadi. Siapa saja sih yang terlibat dalam konflik tersebut dan bagaimana keadaan di sekitar selama terjadinya satu konflik. Yang kedua yaitu diagnosis. Tahap yang kedua ini adalah menganalisis penyebab konflik. Penganalisisan ini untuk mengimplementasikannya dibutuhkan metode yang benar dan telah terpuji, serta berfokus pada masalah utama dalam konflik yang terjadi tersebut. Yang ketiga yaitu menyepakati solusi. Setelah mendiagnosis masalah, selanjutnya organisasi itu bisa merumuskan suatu solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Setelah menyepakati dari solusi yang dikeluarkan dari satu pihak itu, maka tahap keempat itu adalah proses pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat tersebut. Nah, yang kelima yaitu evaluasi. Tahap kelima adalah mengevaluasi kan. Mengevaluasi, namun tidak hanya mengevaluasi saja di sini, juga menilai apakah pelaksanaan kesepakatan tersebut berjalan dengan baik atau tidak. 5 tahap berlangsungnya konflik. Yang pertama, tahap potensial, yaitu munculnya perbedaan di antara individu, organisasi, dan lingkungan yang berpotensi terjadinya konflik. Yang kedua, konflik terasakan, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan oleh individu dan mereka yang mulai memikirkannya. Yang ketiga, pertentangan, yaitu ketika konflik berkembang menjadi perbedaan pendapat di antara individu atau kelompok yang saling bertentangan. Yang keempat, konflik terbuka, yaitu tahapan ketika pertentangan berkembang menjadi permusuhan secara terbuka. Dan yang terakhir, akibat konflik, yaitu tahapan ketika konflik menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi. Jika konflik terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan keuntungan, seperti tukar pikiran, ide, dan menimbulkan kreativitas. Tetapi, jika tidak dikelola dengan baik dan melampaui batas, maka akan menimbulkan kerugian seperti saling permusuhan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai tingkatan manajemen konflik. Nah, di materi kali ini terdapat 6 poin tentang tingkatan manajemen konflik. Yang pertama yaitu konflik intrapersonal. Konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik ini terjadi ketika individu dihadapkan pada 2 atau lebih pilihan dan bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan. Yang kedua, konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antar individu. Konflik yang terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Yang ketiga, konflik intragrup, konflik antar anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substansi atau efektif. Yang keempat, konflik intergrup, yang mana konflik yang terjadi antar kelompok. Konflik intergrup terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan tujuan, perbedaan persepsi, serta meningkatnya tuntutan akan keahlian. Yang kelima, yaitu mengenai konflik interorganisasi, yang mana konflik ini terjadi antar organisasi. Konflik interorganisasi terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain. Konflik ini terjadi pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Misalnya, konflik yang terjadi antara perusahaan pertambangan dengan salah satu organisasi lingkungan hidup di masyarakat. Yang keenam, yaitu konflik intraorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam satu organisasi, yang meliputi konflik vertikal, yang mana terjadi antara pimpinan dan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya, konflik antar direktur utama dengan manajer. Kemudian, konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi.
misalnya antara divisi pemasaran. Lalu, konflik lini staf. Nah, dalam konflik ini sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang kelibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer lini. Misalnya, konflik antar manajer dengan kepala divisi. Nah, untuk yang terakhir yaitu konflik peran. Dalam hal ini terjadi karena seseorang memiliki lebih dari satu peran. Misalnya, manajer pemasaran juga menjabat sebagai manajer penjualan. Bagaimana teknik penyelesaian konflik itu sendiri? Yang pertama yaitu dengan cara persuasi, yang mana hal ini merupakan usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Yang kedua dengan cara rujuk, yang mana ini merupakan usaha pendekatan dan hasrat untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik. Yang ketiga, penarikan diri, yaitu suatu penyelesaian masalah dengan meminta salah satu atau kedua belah pihak menarik diri dari hubungan. Yang keempat, pemecahan masalah terpadu, yang mana usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur. Yang selanjutnya yaitu dengan tawar-menawar, yang mana penyelesaian dapat diterima kedua pihak dengan saling mempertukarkan konsekuensi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung tanpa mengemukakan janji secara eksplisit. Yang selanjutnya pemaksaan dan penekanan. Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak mengalah dan menyerah secara terpaksa. Kemudian dengan cara intervensi atau campur tangan pihak ketiga. Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat melibatkan dalam penyelesaian konflik. Nah, bagaimana sih penyelesaian konflik dengan pihak ketiga? Yaitu yang pertama, melakukan konsultasi. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara kedua belah pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dan tidak berusaha untuk menengahi. Ia menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi, sehingga dapat menghambat proses penyelesaian masalah. Yang kedua yaitu dengan arbitrase, yang mana pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua belah pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif. Nah, yang terakhir yaitu penengahan atau mediation, yaitu menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan, dan memperjelas masalah. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan penanganan konflik. Yang pertama, pendekatan secara KEPOW, yaitu knowledge atau pengetahuan. Nah, di sini kita bisa mengenali sejauh mana perusahaan atau organisasi satu dengan organisasi lain dalam mengenali isu atau permasalahan yang sedang mereka hadapi. Yang kedua yaitu authority atau wewenang. Nah, di sini kita
memiliki wewenang apa dalam mengambil keputusan, atau sebaliknya, organisasi lain atau perusahaan lain memiliki wewenang besar atau tidak dalam mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu mengenai power atau kekuatan. Sejauh mana kita atau organisasi dan perusahaan memberikan pengaruh terhadap situasi, seberapa besar kekuatan yang dimiliki pihak organisasi itu sendiri dalam menghadapi masalah atau isu yang sedang mereka hadapi. Yang keempat, other atau relasi, yaitu seberapa tinggi pentingnya relasi bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Dan yang kelima yaitu winning, kemenangan. Seberapa pentingnya unsur kemenangan. Lalu siapa dan apakah perusahaan itu layak untuk mendapatkan kemenangan dalam isu yang sedang mereka hadapi. Kemudian terdapat pendekatan akses, yaitu pertama, assess the situation, yaitu mengenali situasi. Yang kedua, clarify the issue, memperjelas permasalahan. Yang ketiga, evaluate alternative approach, atau mengevaluasi pendekatan alternatif. Dan yang terakhir, solve the problem, yaitu memecahkan masalah. Dalam terjadinya konflik, tidak hanya mendapatkan kerugian, akan tetapi juga menguntungkan. Nah, apa sih keuntungan manajemen konflik? Yang pertama yaitu mendorong semangat kerja dalam menghadapi persaingan. Yang kedua, sebagai alat untuk mendiagnosa kemungkinan terjadinya masalah. Yang ketiga, memacu kreativitas dalam mencari solusi dan berpikir kreatif. Yang keempat, menstimulasi anggota untuk fokus pada tugas. Yang kelima, mendapatkan feedback atau mendorong individu yang sebelumnya pasif menjadi lebih aktif. Yang keenam, sebagai pengaman jika konflik sering terjadi. Yang ketujuh, menstimulasi munculnya gagasan-gagasan brilian. Dan yang terakhir, sebagai sarana pembelajaran dalam hal menyampaikan pendapat.